Apa itu new normal? Sejak awal bulan Juni tahun 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tapi, apakah kita sudah tahu apa arti new normal dan apa yang harus kita lakukan? Kata new normal punya padanan kata bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi, saat berada di fase new normal, kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari penerapan ini adalah memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu, orang yang pakai masker hanya orang yang sedang sakit. Tapi sekarang, semua orang disarankan untuk memakai masker. Virus corona memang tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat minimalisir penularan virus corona. Jika melakukan aktivitas di luar ruangan, pastikan kita memakai masker, apalagi kita berada di tempat umum. Ini merupakan pencegahan virus corona terpenting, dan juga pastikan masker bekas kita buang agar tidak seorang pun dapat memakainya. Sebaiknya, gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali pakai. Kemudian, hindari kerumunan. Jaga jarak jika berada di tempat ramai. Hindari interaksi langsung dan tetap di rumah saja. Dimanapun berada, hindari interaksi langsung, seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lainnya. Upayakan jaga jarak dengan orang di sekitar kita, setidaknya minimal 1 meter jauhnya. Hal ini dimaksudkan agar ketika orang di sekitar kita bersin atau batuk yang berpotensi mengeluarkan droplet. Dan satu lagi, upayakan untuk tidak keluar rumah, kecuali benar-benar penting. Kemudian, setelah berpergian, segera mandi dan ganti baju, dan jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap paling efektif untuk membunuh kuman, bakteri, terutama virus corona ini. Sebab 98% penyebab penyakit bersumber dari tangan. Nah, dengan melakukan cuci tangan dengan benar akan mengurangi resiko virus jahat yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Cucilah tangan kamu dengan durasi waktu minimal 20 detik menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pada saat yang tidak memungkinkan untuk kamu cuci tangan, kamu juga bisa menggunakan cairan pembersih hand sanitizer dan antiseptik. Hindari sentuh wajah. Virus corona disinyalir dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui area sekitar wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Ada segitiga wajah yang rentan tersentuh tangan, sadar tanpa disadari. Dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Di sini sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau orang lain. Kemudian, menerapkan etika ketika bersin atau batuk. Saat kamu bersin atau batuk, upayakan tutup mulut dan hidung kamu dengan menggunakan tisu atau lengan bagian dalam, sebab cairan yang diproduksi saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Hal ini dilakukan agar orang-orang di sekitar kamu tidak terkena cairan atau droplet yang bisa menjadi suatu penyebab penularan virus corona tersebut. Kemudian, tingkatkan imun tubuh. Di saat-saat seperti ini, pastikan kita menjaga kesehatan. Jangan biarkan sistem imun kita menurun.
karena virus akan mudah menyerang tubuh kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga imun tubuh kita. Perbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan hindari rokok dan alkohol. Dan isolasi mandiri jika merasa tidak enak badan. Adapun protokol kesehatan COVID-19 di area usaha sektor jasa dan perdagangan, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik setiap 4 jam sekali, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen, melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu di atas 37 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan dan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian, mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter. Dan mencegah kerumunan pelanggan. Mencegah kerumunan pelanggan dapat dilakukan dengan cara mengontrol jumlah pelaku usaha atau pelanggan yang dapat masuk ke sarana, retail atau membatasi akses dan menghindari kerumunan. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter. Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar atau dibawa pulang secara langsung.